Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku berbaring di atas kasur busa tipis di kamar belakang. Kamar ini sempit. Ukurannya hanya 2 kali 3 meter. Biasanya digunakan untuk asisten rumah tangga atau gudang setrikaan. Kipas angin kecil di dinding berputar berisik, berusaha mengusir udara pengap Jakarta, tapi gagal mengusir sesak di dadaku. Dinding kamar ini tipis. Dari sini, aku bisa mendengar suara-suara dari kamar utama, kamar yang seharusnya menjadi milikku. Aku mendengar tawa renyah Bella. Aku mendengar tangis manja Gil. Dan yang paling menyakitkan, aku mendengar suara bariton Faris yang menenangkan mereka dengan nada lembut. Nada yang dulu selalu menjadi pengantar tidurku. Aku memeluk guling erat-erat, menggigit bibir bawahku sampai perih agar isak tangisku tidak terdengar keluar. Aku tidak sudi memberikan mereka kepuasan mendengar aku menangis. Subuh menjelang, mataku bengkak dan perih karena kurang tidur. Namun, kebiasaan sebagai istri prajurit yang disiplin membuatku bangun sebelum azan berkumandang. Aku mengambil wudhu. Sholat subuh sendirian di sajadah tipis. Dalam sujud terakhir, aku menumpahkan segalanya pada pemilik hidup. Ya Allah, jika ini ujian untuk menaikkan derajatku, kuatkan pundakku. Tapi jika ini hukuman, tunjukkan di mana letak dosaku. Selesai sholat, aku beranjak ke dapur. Rutinitas tetap berjalan. Faris butuh sarapan sebelum lapor ke markas, dan aku tidak ingin dia punya alasan untuk mencelaku lagi. Aku memasak nasi goreng kampung kesukaan Faris dan menyeduh kopi hitam tanpa gula. Aroma masakan memenuhi dapur, sedikit memberikan rasa normal di tengah kekacauan ini. Pukul 06.00 pagi, pintu kamar utama terbuka. Bella keluar mengenakan daster satin mewah milikku yang dia ambil dari lemari tanpa izin. Rambutnya digerai acak-acakan. Dia menguap lebar lalu duduk di meja makan tanpa menyapaku, memandang nasi goreng di depannya dengan wajah mencela. Mbak Ira, masaknya apa sih? Baunya nyengat banget. Mas Faris kan sekarang gak suka makanan berminyak. Dia lebih suka roti bakar selai kacang. Aku menahan amarah. Ini kesukaan Mas Faris sejak dulu. Bella, kamu orang baru. Jangan sok tahu. Itu kan dulu. Suara Faris terdengar dari belakang. Dia muncul dengan seragam loreng rapi dan pangkat kapten di pundaknya. Dia duduk di samping Bella, mencium pipi wanita itu sekilas. Bella benar. Selera makanku sudah berubah. Buatkan roti bakar saja. Aku menatap piring nasi goreng yang masih mengepul. Sia-sia. Baik. Jawabku singkat. Saat memanggang roti, terdengar suara klakson panjang dan tidak sopan dari depan rumah. Bella langsung berseru girang. Di depan pagar, mobil travel berhenti. Turunlah Bu Lasmi, ibunya Bella, dengan dandanan mencolok dan koper-koper besar seperti hendak pindahan. Suaranya menggelegar memecah ketenangan komplek. Faris menyambutnya ramah. Tapi saat Bu Lasmi melihatku, senyumnya lenyap. Walah, ini toh istri tua yang mandul itu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Kata itu diucapkan keras, tanpa malu. Bu Lasmi berdiri tepat di hadapanku, mengenalkan diri dengan nada merendahkan. Aku berusaha sopan menyambutnya, tapi dia menendang koper ke arahku. Angkat, udah nggak bisa ngasih anak, minimal bisa ngasih tenaga. Aku menatap Faris, berharap pembelaan, tapi dia justru menghindar. Sudahlah, angkat saja, jangan bikin malu. Dengan tangan gemetar, aku menyeret koper itu masuk. Bu Lasmi menyenggol bahuku sambil berbisik bahwa mulai hari ini aku harus minggir. Mereka masuk sambil tertawa. Aku tertinggal di teras, disaksikan tatapan prihatin Bu Rini tetangga sebelah. Aku hanya mengangguk kaku, lalu menyeret koper itu masuk ke dalam neraka yang semakin panas. Di dalam, Bu Lasmi duduk seperti ratu dan memerintah seenaknya. Aku mendekati Faris dan membicarakan uang belanja. Dengan enteng dia bilang sebagian gajinya ditransfer ke Bella. Uang di ATM-ku tinggal 1 juta. Dicukup-cukupin, kata Faris ketus. Kamu sendirian, Bella yang butuh banyak. Aku menuntut, tapi dia malah menuduhku mata duitan dan pergi meninggalkanku. Aku kembali ditinggal, tanpa uang, tanpa kamar, tanpa harga diri. Bu Lasmi tertawa mengejek, melempar kulit jeruk ke lantai. Kata mandul itu kembali menghantamku. Kesabaranku ada batasnya, tapi aku menahan diri. Aku butuh rencana, aku butuh uang. Aku teringat simpanan emas kecil yang kusimpan di laci rahasia dapur. Aku membuka laci itu dengan jantung berdebar. Kosong, kotak perhiasanku hilang. Cari apa? Mbak, suara Bella terdengar dari pintu dapur. Dia memutar kalung emas di lehernya. Kalung emas dengan liontin bunga melati. Salah satu simpananku. Aku menerjangnya. Itu punyaku. Kembalikan. Bella berteriak histeris memanggil Faris. Derap langkah kaki mendekat. Aku terjebak. Humaira, apa yang kamu lakukan?
Bentakan Faris menggelegar memenuhi dapur sempit itu. Langkah kakinya yang berat berdentum di lantai, mendekatiku dengan kecepatan penuh. Sebelum aku sempat menjawab atau menurunkan tanganku, Faris sudah mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku meringis kesakitan. Dia menghempaskan tanganku ke samping, membuatku terhuyung menabrak kulkas. Mas, sakit. Rintihku memegang pergelangan tanganku yang memerah. Bella, yang melihat pelindungnya datang, langsung berakting semakin menjadi jeti. Dia berlari bersembunyi di balik punggung Faris. Tubuhnya gemetar dibuat-buat, sambil memegang lehernya seolah-olah aku baru saja mencekiknya. Mas, Hicks, takut, isak Bella dengan air mata buaya. Mbak Ira mau nyekek aku, Mas. Padahal aku cuma mau tanya bumbu masak. Tiba-tiba dia marah lihat kalung yang aku pakai. Bohong, teriakku. Napasku memburu. Mas, dia maling. Dia mengambil kalung emas simpananku dari laci rahasia. Itu tabunganku. Mas, suruh dia balikin. Aku menunjuk leher Bella. Kalung emas dengan liontin bunga melati itu berkilau mengejekku. Itu kalung yang kubeli dengan menyisihkan uang belanja sedikit demi sedikit selama 2 tahun ini, sebagai pegangan jika ada darurat. Faris menoleh ke arah Bella, melihat kalung itu. Lalu dia menatapku lagi. Aku menunggu dia marah pada Bella. Aku menunggu dia menegakkan keadilan sebagai seorang perwira yang menjunjung tinggi kejujuran. Namun, yang keluar dari mulut Faris justru membuat lututku lemas. Cuma gara-gara kalung? Tanya Faris dingin, menatapku dengan sorot mata meremehkan. Kamu mau menyakiti ibu dari anakku cuma gara-gara logam murahan ini? Murahan? Aku ternganga. Mas, itu aku beli pakai uangku sendiri. Uangmu dari mana? Potong Faris tajam. Kamu tidak bekerja. Humairah, uangmu itu sisa dari uang belanja yang aku berikan. Berarti itu uangku juga. Aku mau kuberikan pada siapa? Faris menarik Bella ke dalam rangkulannya, mengusap kepala wanita itu lembut. Aku yang mengizinkan Bella mengambil perhiasan di laci itu. Dusta Faris. Aku tahu dia berbohong untuk menutupi kelakuan istri barunya. Bella butuh perhiasan untuk acara pertemuan Persib nanti. Dia tidak punya apa-apa. Sebagai istri tua, harusnya kamu sadar diri dan berbagi. Jangan pelit. Berbagi, air mataku tumpah lagi. Dia sudah ambil suamiku. Dia ambil kamarku. Sekarang dia ambil tabunganku juga. Kamu mau memiskinkan aku? Mas, cukup. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Duniaku hening seketika. Panas, perih, dan berdenging. Aku memegang pipiku yang berdenyut. Aku menatap Faris dengan pandangan kabur oleh air mata. Tangan Faris masih terangkat di udara, sedikit gemetar. Ini pertama kalinya. Selama 3 tahun menikah, ini pertama kalinya Faris memukulku. Faris tampak kaget sesaat melihat apa yang baru saja dilakukannya. Tapi egonya terlalu tinggi untuk minta maaf. Dia mengepalkan tangannya kembali. Itu pelajaran buat mulut lancangmu, desis Faris, berusaha menutupi rasa bersalahnya dengan amarah. Jangan pernah menghitung-hitung harta dengan suami. Kamu numpang hidup di sini, makan dari keringatku. Kalau aku mau kasih semua hartaku ke Bella karena dia sudah memberiku anak, itu hak mutlakku. Bella tersenyum puas di balik bahu Faris. Dia menjulurkan lidahnya padaku, mengejek kekalahanku. Ayo deh, kita ke depan. Jangan layani orang gila harta. Ajak Faris pada Bella. Mereka berdua melangkah pergi meninggalkan dapur. Meninggalkan aku yang merosot duduk di lantai dingin, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Harga diriku hancur lebur. Pipi kiriku merah, tapi hati kiriku yang lebih berdarah. Ternyata pengabdianku selama ini dinilai 0 rupiah hanya karena aku belum melahirkan seorang anak. Siang harinya, neraka berlanjut. Bu Lasmi, yang entah sejak kapan sudah menguasai remote TV di ruang tengah, berteriak memanggilku. Heh, Ira, sini kamu. Aku keluar dari kamar belakang dengan langkah gontai. Pipiku masih sedikit bengkak. Kusembunyikan dengan jilbab yang agak dimajukan. Ada apa? Bu, tanyaku Data. Lapar nih, masakin makan siang yang enak. Masakin rendang, sayur ESM, sama sambal terasi. Oh iya, gorengin ayam kampung juga buat Gio. Perintah Bu Lasmi seenak udelnya. Bahan-bahannya nggak ada. Bu, di kulkas cuma ada telur. Jawabku jujur. Bu Lasmi mendengus, lalu melempar selembar uang berwarna biru 50.000 rupiah ke lantai, tepat di dekat kakiku. Nih duit, belanja ke pasar. Dasar nggak becus ngurus dapur. Dikasih duit suami pasti dijajanin skincare doang. Pantesan gak punya stok makanan. Aku menatap uang 50.000 di lantai itu. Dia menyuruhku masak rendang dan ayam kampung dengan uang segitu. Apa dia gila? Bu, 50.000 enggak cukup buat beli daging sapi dan ayam kampung.
kataku mencoba logis. Halah, Alesan, pinter-pinternya kamu nawar dong. Jangan manja, kalau kurang, pakai duit simpenanmu. Masa melayani mertua hitung-hitungan? Aku ingin sekali melempar uang itu kembali ke wajahnya yang penuh bedak tebal. Tapi aku sadar, melawan sekarang hanya akan membuatku diusir tanpa persiapan. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pentingku sebelum pergi. Dengan menelan harga diri, aku memungut uang itu dari lantai. Baik, Bu, saya usahakan. Aku mengambil keranjang belanja, lalu keluar rumah. Panas matahari siang terasa menyengat. Tapi setidaknya di luar sini udaranya lebih bebas daripada di dalam rumah yang penuh racun itu. Aku berjalan kaki menuju pasar komplek. Pikiranku melayang. Uang 50.000 ini hanya cukup beli ayam potong biasa dan sayuran. Sisanya, aku harus memutar otak. Saat sedang melamun menyeberang jalan, tiba-tiba, CITTT, suara rem mobil berdecit keras mengejutkanku. Sebuah sedan hitam mewah berhenti hanya beberapa sentimeter dari kakiku. Aku terlonjak kaget hingga keranjang belanjaku jatuh. Lututku lemas saking syoknya, membuatku jatuh terduduk di aspal panas. Aduh, pintu mobil pengemudi terbuka. Seorang pria berjas rapi turun dengan wajah panik. Dia bukan tentara. Dari penampilannya, dia warga sipil. Tapi aura wibawanya tak kalah kuat. Mbak, astaga. Mbak enggak apa-apa. Pria itu berjongkok di hadapanku. Aku mendongak. Wajah pria itu terlihat sangat cemas. Dia tampan, bersih, dan matanya teduh. Usianya mungkin sekitar 35 tahunan. Sedikit lebih tua dari Faris. Saya enggak apa-apa. Pak, maaf saya melamun tadi. Ucapku terbata. Mencoba berdiri tapi kakiku masih gemetar. Pria itu dengan sigap namun sopan memegang sikuku. Membantuku berdiri. Dia tidak menyentuh kulitku langsung karena tertutup baju panjang. Hati-hati. Mbak, jalanan lagi ramai. Muka Mbak pucat sekali. Perlu saya antar ke klinik? Tanyanya lembut. Tidak usah. Pak, saya cuma kaget. Terima kasih. Aku menolak halus, lalu buru-buru memungut keranjang belanjaku yang berserakan. Pria itu mengambilkan dompetku yang terjatuh. Saat menyerahkannya, matanya tak sengaja melihat pipi kiriku yang agak bengkak dan merah bekas tamparan Faris tadi. Kening pria itu berkerut. Mbak, pipinya kenapa? Mbak habis dipukul. Aku refleks menutup pipiku dengan tangan. Bukan urusan Bapak. Permisi, aku berbalik dan berjalan cepat meninggalkan pria itu. Aku tidak mau dikasihani orang asing. Pria itu menatap punggungku yang menjauh. Dia menemukan sebuah kartu nama yang tercecer dari dompetku tadi. Kartu anggota Persit yang sudah agak lusuh. Humairah, gumam pria itu membaca nama di kartu tersebut. Dia menyimpan kartu itu di saku jasnya, berniat mengembalikannya nanti jika bertemu lagi. Pria itu bernama Satria. Kembali ke rumah neraka, aku berhasil memasak makanan sederhana, ayam potong biasa yang kubumbui sedemikian rupa agar mirip ayam kampung, dan sayur esiem. Malam harinya, saat makan malam, Faris, Bella, dan Bu Lasmi makan dengan lahap, sambil tertawa-tawa membicarakan rencana syukuran nama Gio minggu depan. Aku tidak diajak makan. Aku sibuk mencuci piring kotor bekas masak tadi di dapur. Tiba-tiba, suara Bella terdengar serius. Mas, ngomong-ngomong, kalau kita mau bikin akta kelahiran Gio, biar bisa masuk tunjangan gaji kamu, status pernikahan kita harus diurus secara negara kan? Denting piring yang sedang kucuci terhenti. Telingaku menajam. Iya, deh, itu lagi Mas pikirkan, jawab Faris. Tapi kan Mas nggak bisa punya dua istri sah secara hukum militer. Bisa dipecat. Sambung Bu Lasmi memanasi. Harus ada yang ngalah. Maksud ibu? Tanya Faris. Ya ceraikan saja si Humaira itu, kata Bu Lasmi enteng. Seolah menyuruh membuang sampah. Dia kan gak ada gunanya. Mandul, cuma menuhin rumah. Kalau kamu cerai sama dia, kamu bisa nikahin Bella secara resmi. Gio jadi anak sah. Karirmu aman. Jantungku berdegup kencang. Mereka membahas perceraianku saat aku masih ada di rumah ini. Tapi Bu, proses cerai itu ribet. Apalagi di militer. Faris terdengar ragu. Bukan karena cinta padaku, tapi karena takut ribet. Gampang Mas, sahut Bella dengan suara licik. Kita bikin aja seolah-olah Mbak Ira yang salah. Kita bikin dia nggak betah, terus dia yang gugat cerai. Atau kita laporin kalau dia istri yang membangkang dan nggak melayani suami. Lagian, Bella merendahkan suaranya. Tapi aku masih bisa mendengar jelas. Aku lihat tadi dia keluar rumah lama banget. Jangan-jangan dia ketemu laki-laki lain di luar. Kalau kita bisa buktiin dia selingkuh, Mas Faris bisa cerain dia tanpa harus bagi harta gono gini. Faris terdiam sejenak. Lalu terdengar suara sendok diletakkan. Kamu benar, kalau dia terbukti selingkuh atau cacat moral,
Aku bisa mendepaknya dengan mudah. Piring di tanganku jatuh ke bak cuci piring. Perang. Mereka tidak hanya ingin membuangku. Mereka ingin menghancurkan nama baikku dan mengambil hakku. Mereka ingin menjebakku agar aku keluar tanpa membawa apa-apa. Tubuhku menggigil. Aku sadar. Aku tidak aman lagi di sini. Aku harus pergi. Tapi sebelum pergi, aku harus mengamankan satu hal. Bukti medis. Bukti hasil tes laboratorium 3 tahun lalu yang menyatakan bahwa akulah yang subur. Dan Farislah yang memiliki kelainan. Bukti yang selama ini kusembunyikan di dalam brankas kecil di lemari kamar utama kamar yang sekarang dikuasai Bella. Aku harus masuk ke kamar itu dan mengambil dokumen itu malam ini juga. Sebelum mereka menemukannya dan memusnahkannya.